Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasalnya yang ke-15 ayat 22 hingga ayat 31. Diambil dari Bilangan 15 ayat 22 sampai 31. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantara Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan. Juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan. Kesalahannya akan tertimpa atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, pada suatu waktu adalah seorang anak yang bernama Budi tidak sengaja menjatuhkan piring sayangan daripada ibunya, dan kakaknya melihat hal tersebut. Budi merasa ketakutan karena dia tahu ibunya pasti akan marah besar tatkala piring kesayangannya itu pecah dibuat oleh Budi. Kakaknya yang tahu hal itu mulai berpikir jahat dan memanfaatkan Budi. Jika kakaknya ada disuruh oleh mamanya, maka dia mengatakan, "Budi, silakan pergi, kalau enggak nanti ku beritahu." Hal itu terus menerus terjadi hingga akhirnya Budi pun menjadi stres, tidak tahan, dan akhirnya dia mengaku kepada mamanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata mamanya pun atau ibunya mengetahui hal tersebut, dan dia berkata bahwa karena Budi telah mengaku dosa, ibunya pun mengampuni dia.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa banyak di antara kita yang terintimidasi oleh iblis, oleh setan tatkala kita berbuat dosa, kita merasa beban berat mendidik kita merasa bahwa kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Namun nats yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa umat di dalam perjanjian lama ketika mereka melakukan dosa yang tidak disengaja, ada tata cara tertentu di mana mereka harus membawa korban persembahan yang ada aturannya di kitab Imamat. Bapak Ibu bisa membacanya, dan mereka harus menjadikan korban persembahan itu sebagai korban penghapus dosa. Mereka akan berikan kepada para imam, dan imam akan mengadakan pendamaian antara orang yang berbuat dosa dan kepada Allah. Nah, demikian rumitnya umat pada waktu perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi hal ini menegaskan bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Tapi gak hanya itu, Allah memberikan solusinya, Allah memberikan pengampunan lewat pengorbanan. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di zaman sekarang? Yaitu yang pertama adalah kita harus menghormati, kita harus mengakui keberadaan kita sebagai umat yang berdosa, dan kita harus memohon ampun kepada Allah. Pengorbanan telah Yesus lakukan sebagai korban satu-satunya untuk selama-lamanya, di mana kita hanya tinggal memohon, mengaku dosa kepada Allah, dan Allah pasti mengampuni kita. Tapi ingat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh karena itu, mari kita membuat komitmen untuk tidak melakukan dosa yang sama ketika Allah sudah mengampuni kita. Yang kedua yang saya dapati, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Karena tatkala kita mengucap syukur, maka hawa nafsu, dosa apapun bisa kita tahan, bisa kita tolak godaannya, karena ada rasa ucapan syukur bahwa Tuhan sudah mengampuni, bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, bahwa Tuhan sudah memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya untuk kita semua umat yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.